Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke bab sifat, coba hafalan dulu ya. Masih ingat nggak coba? Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17 alladhi yakhtaruhu man ikhtabar bil jawfi alif wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal hal thumma li aqsal hal hamzun ha'u Wa min wasatihi fa'ilun ha'u adnahu baina maqafiha wal qafu naqsal lisani fawqa thumma al kafu asfalu wal wasfu fahimu shihu ya wadadu bil hafatihi idwaliya ladrasa min aysar aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min dharafihi tahta ja'alu warrayu dadihi bi dhahrin adkhalu watta'u waddalu wattamin watta'u watta'u waddalu watta'u min bukan watta'u, wattaminhu. Watta'u waddalu wattaminhu wa min ulyatanaya wassafiru mustaqil. Coba ulangi, ulyatanaya wassafiru mustaqil. Ulyatanaya wassafiru mustaqim. Ulyatanaya wassafiru mustaqim. Terus minhu wa min fawqi tanaya sufla wal waddalu wathali ulya min tarafayhima wa min batni syafah min tarafayhima wa min batni syafah min tarafayhima wa min batni syafah falfa ma'atrafif tanalil musyrifah falfa ma'atrafif tanayal musyrifah. Terus lisyafatayn wawu ma lisyafatayn wawu ba'un mimu. Terus wa ghunnatu makhrajul khayshum wa gunnatum makhrajuhal. wa ghunnatu makhrajuhal khayshum. Oke. Ini ikutin yang di sini. Berarti kan kita udah lewat nih apa makharijul huruf. Makharijul huruf kemarin apa artinya? Tempat keluarnya huruf. Sedangkan yang sekarang sifat huruf itu adalah bagaimana caranya huruf keluar. Kalau kemarin kan tempat keluarnya, sekarang bagaimana caranya huruf keluar. Salah satu yang sering kita dengar ada istilahnya qalqalah. Nah kan? Qalqalah, huruf-huruf yang disifati dengan qalqalah atau pemantul itu kan qutbu jadin, atau biasa juga kita dengar baju di toko ya istilahnya. Itu salah satu sifat yang dulu waktu kita ngaji familiar gitu. Tapi sebenarnya ada 17 juga. Sifat huruf itu ada 17 sifat huruf hijaiyah. Tapi sedikit kita ngulang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf ya kan. Yang pertama itu adalah al-jawf. Al-jawf kan, al-jawfi alifu wa ukhtaha wahi. Huruf jawf itu hurufnya adalah alif dan saudara-saudaranya, yaitu adalah huruf mad, saudara-saudaranya huruf alif, atau disingkat dengan istilah yang lebih familiar ayu ya. Itu huruf mad. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua adalah aqsal halqi atau pangkal tenggorokan.
Pangkal tenggorokan itu hurufnya adalah hamzun ha'u, huruf hamzah dan ha. Kemudian yang makhraj ketiga wa min wasatihi, tengah tenggorokan, hurufnya apa? Fa'ainun ha'u, huruf ain dan huruf ha. Makanya kalau buat ngelatih huruf ain kita sebut dulu huruf ha, ha halus, habis itu langsung ke a, karena dia tempatnya sama di tengah tenggorokan. Ha. Kemudian adnahu wainun kha'uha wal qafu. Kemudian yang berikutnya makhraj yang keempat adalah yang paling rendah atau yang paling dekat dengan tenggorokan. Hurufnya adalah wain, kho dan kho. Wain dan kho. Emang kalau misalnya dibayang-bayangin, ya juga kho itu paling pangkal, ya. Kho paling dalam dia, paling dekat dengan tenggorokan. Kemudian yang selanjutnya wal qafu aqsal lisani. Aqsal lisani fauku. Huruf qaf itu makhrajnya, ini makhraj yang kelima ya. Makhrajnya itu yang paling berada di paling ujung lidah ya, yang membentur pangkal lidah atas itu yang bahasa Arabnya fauku, ya kan? Makanya disebutin wal qafu aqsal lisani fauku. Dan huruf qaf itu makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu adalah ujung lidah yang apa? Membentur langit atas atau fauku. Kemudian makhraj yang keenam adalah tummal kafu asfalu. Dan makhraj yang keenam adalah makhraj huruf kaf, di bawah makhraj huruf qaf. Nah, yang dia berada di bawah makhraj huruf qaf. Kemudian makhraj yang ketujuh adalah dan dari tengah lidah jim, shin dan ya. Shin, ja, sya dan ya. Itu yang ketujuh. Makhraj yang kedelapan wadadu min hafatihi izwaliya. Dan makhraj huruf dot itu dari sisi lidah dari sisi lidah membentur geraham min aisaro au yumnaha, dari sisi kanan atau sisi kiri. Ini kalau siapa namanya penulis ini, mu'alif rahimahullah, beliau berkata, katanya kalau ngucapin huruf dot itu lebih mudah dari sisi kanan. Do kalau mu'alif do. Nah, tapi ada juga orang yang bisa dari dua-duanya, tapi sangat jarang. Rata-rata salah satunya, entah itu dari kanan atau sisi kiri. Jadi dia nggak mesti mulut kita nggak usah samping, tetap biasa, tapi lidahnya yang main di dalam, dia nyentuh kanan atau kiri. Ya kan? Terus makhraj yang ke-9 wallamu adnaha limuntaha. Makhraj yang ke-9 adalah huruf lam yang terdapat pada bagian bawah lidah, limuntaha sampai ujung lidah. Terus makhraj yang ke-10 artinya huruf nun dari ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah makhraj huruf lam. Menyentuh langit-langit di bawah makhraj lam. Di bawah makhraj huruf lam. Berarti setelah la nun ya. Kemudian makhraj yang ke-11 huruf ro itu dekat dengan makhraj huruf nun, yaitu punggung lidah menyentuh langit-langit atas lebih dalam. Dekat dengan huruf nun. Dekat dengan huruf nun. Fi dhahrin adkhalu,
apa tadi artinya? Yaitu punggung lidah yang menyentuh langit atas lebih dalam. Langit atas lebih dalam. Terus makhraj yang ke-12. Waqa wadalu wa tamin huwa min uliyat thanaya. Makhraj huruf qa, dal dan ta dari ujung lidah dan dari dasar 2 gigi seri atas. Dari ujung lidah ya. Dari ujung lidah dan dari gigi dasar 2 gigi seri. Dari dasar 2 gigi seri atas. 2 gigi seri atas itu makhraj yang ke 12. Terus makhraj yang ke-13 was-shafiru mustakin dan huruf shafir so mustakin tetap tetap makhrajnya dari ujung lidah. Min huwa min fawqit tanaya sufla. Dari ujung lidah dan dari 2 gigi seri bawah bagian atas. 2 gigi seri bawah bagian atas. 2 gigi seri bawah bagian atas. Oke, itu makhraj yang keberapa? 13. Terus makhraj ke-14. Wa zalu wa thalil ulya min tafayhima. Wa min za dan ta keluar dari gigi seri atas dan dari kedua ujungnya, ujung lidah dan ujung 2 gigi seri atas. Min tafayhima. Oke, itu makhraj yang ke-14. Makhraj yang ke-14. Makhraj yang berikutnya yang ke-15. Wa mim batnis syafah. Dan dari dalam bibir. Dari dalam bibir. Falfa ma'atrafit tanayal musyrifah. Apa artinya? Dan huruf fa dari perut tengah bibir bawah beserta ujung 2 gigi seri atas. Itu yang ke 15. Oke, terus yang ke-16 lisyafatainil wawu dari kedua bibir ba mim. Wawu ba mim keluar huruf wawu ba dan mim. Yang terakhir yang 17 wawun natum makhrajuhal khaysyumu. Dan gunnah itu makhrajnya di khaysyum. Khaysyum apa? Pangkal hidung. Identik dengan huruf apa? Mim dan nun. Oke. Sekarang sifat huruf. Sifat huruf itu ada 17. Artinya ada 17. Kita baca coba matanya. Sifatuha jahru wa hukm mustafil. Sifat-sifat huruf hijaiyah itu ada yang disebut dengan jahar, rokhawah, dan istifal. Itu tadi dicatat kan? Jahar, rokhawah, dan istifal. Tadi jahar, rokhawah, dan istifal. Munfatihum musmatatu wadiddaqul. Kemudian huruf berikutnya adalah infitah, ismat, dan lawan-lawannya. Katakanlah mahmusuha fahattahu syakhsun sakat. Dan sifat-sifat huruf hamas terkumpul pada ungkapan fahattahu syakhsun sakat. Berarti huruf hamas itu yang dia itu boleh suaranya kalau kita istilahin kayak ada S-nya gitu kan. Kayak tabats. Nah, itu huruf-hurufnya itu yang harus kita hafalin tuh. Fahattahu syakhsun sakat. Fa, ha, ta, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Selain itu nggak boleh dikasih hamas, nggak boleh dikasih S itu. Contohnya misalnya kayak ada juga loh orang yang keliru baca qul huwallahu ahad. Padahal dia itu kan sifatnya qalqalah tapi dikasih huruf S. Nggak boleh di situ.
Karena di situ kan kaidahnya mahmusuha fahattahu syakhsun sakat. Huruf hamz itu adalah fa, ha, ta, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Nah. Kemudian syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Dan lafaz syiddah itu terkumpul pada huruf ajid qatim bakat. Itu yang menjelaskan tentang syiddah. Syiddah itu kuat. Syiddah hurufnya ada 8. Alif, ja, da, ko, to, ba, ka, ta. Bener 8? Coba hitung. Ajid qatim bakat bener nggak 8? Alif, jim, dal, ko, qaf, ko, ba, ka, kaf, ta. Bener. Terus kalau huruf hamz itu ada 10 hurufnya, bener nggak? Coba hitung. Fahat tahu syakhsun sakat, coba. Fa, ha, sya, ko, so, sa, kata. Bener ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Wa baina rikhwi wasyadidi lin umar. Dan sifat rukhwah dan syiddah terdapat sifat tawassut, yaitu dengan ungkapan pada ungkapan lin umar. Tawassut apa sih? Tawassut itu pertengahan. Pertengahan hurufnya itu lam, nun, ain, mim, ro. Contohnya kayak gini. Kayak misalnya alhamdulillah. Itu nggak boleh kita alhamdulillah. Jadi ada ininya, ada bainiyahnya atau disebut dengan tawassut pertengahan. Jadi nggak ada jedanya, kayak ada bempernya lah gitu. Kayak misalnya alamin, nggak boleh alamin. Ya habis dulu. Karena di situ ada hurufnya kan nun. Alamin. Jangan langsung habis alamin. Habisin dulu alamin. Makanya di situ hurufnya disebutin lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Kemudian wasab'u ulwin khussadau kil hasar. Dan sifat 7 yang atas terkumpul pada huruf khussadau kil hasar. Dan sifat tinggi atau isti'la. Ini ingat aja nih, huruf isti'la itu ada berapa hurufnya tadi? 7. Coba hitung, ada 7 enggak? Khussadau tingkil. Benar 7? 1 2 3 4 5. Benar ya? Hasar ini apa itu? Hasar itu nanti enggak ada itu. Ya benar. Maksudnya itu para ulama menghimpunnya menjadi 7 sifat. Sifat isti'la yang berada di atas langit-langit. Sebenarnya saling berkaitan ini. Setelah makhraj terus ke sifat huruf. Kayak tadi dibilang ya, makhraj itu tempat keluarnya huruf, sedangkan sifat huruf bagaimana huruf itu keluar. Khussadau tingkil hasar, yang mana ulama itu telah menghimpunnya, maksudnya hasar. Ulama telah menghimpunnya menjadi 7 sifat. Khussadau tingkil hasar. Terus yang berikutnya wasadu dadun ta'u dha'um mutbaqah. Dan huruf shad, huruf dad, huruf ta, huruf dha itu sifatnya adalah itbaq. Benar itbaq ya? Itbaq itu kata arti lainnya lengket. Itbaq. Makanya pas orang nyebutin ketika bertemu huruf ini nih, shad, do, to, dan zo, itu nggak boleh langsung Jo. Contohnya ihdinas si kayak
gini lah lengket, mau pindahnya agak lama. Ihdinas sirok, ya kan. Terus kayak contoh lagi tuh, kayak misalnya waladhdallin, ya kan, itu lengket dulu, waladhdallin, lin gitu kan, karena ya memang sifatnya itbaq tadi, lengket ya. fil ard. Itu benar juga, fil ard itu juga kan, nggak boleh fil ard. Jadi ngerem dulu dia kayak seolah-olah kalau kita ngebayangin dari dengar suara aja dia menekuk dulu, nah baru sampai habis tuh. Fil ard, jangan fil ard. Kalau fil ard mah kayak anak teberki kan. Nah, apalagi kalau orang dewasa harus apalagi udah belajar sifat huruf, pas kita nggak kuat napas berhenti di fil ard. Terus yang selanjutnya, wa farranu bil huruf ful mudlaqah, dan ungkapan farro miluk itu sifatnya adalah idlaq. Idlaq artinya adalah pengucapannya cepat. Idlaq itu artinya pengucapan hurufnya cepat. Idlaq itu ada hurufnya itu ada 6. Coba hitung, farro miluk, bener gak 6? Bener ya. Nah, farro miluk. Terus yang berikutnya, Sofiruha sadu wa zayyun sinu. Nah, sofiruha sadu wa zayyun sinu. Sofir terdapat pada huruf so, za dan sin. So, zai, sin ya. Berarti ada tiga huruf dari sofir. Nah, sofir adalah suara yang menyerupai suara burung. Nggak tahu itu penulis maksudnya gimana, pokoknya artinya gitu. Sofir itu suara yang menyerupai suara burung. So, zai, sin. Sod, zai, sin. Ada berapa tadi hurufnya? Ada 3. Sofir adalah ketajaman suara yang keluar dari bibir dan menyertai huruf sofiruha sadu wa zayyun sin. Kemudian yang berikutnya, qalqalatun qutbujadin. Qutbujadi walinu. Sebenarnya walinu kan? Qutbu atau qutbu? Qutbu. Qalqalatun qutbujadi. Salah tulis ya? Itu qutbu. Mana? Udah dihapus ya? Udah dihapus ya? Nah, qutbujadi walinu. Artinya sifat qalqalah terkumpul pada ungkapan qutbujadi. Nah, qutbujadin berapa hurufnya? Hitung 5. Maju di toko. Oke. Itu qalqalah ada 5. Terus qalqalah itu kan terbagi menjadi 2 toh? Enggak. Ini berubah pembahasan qalqalah. Qalqalah kan terbagi menjadi 2 kan? Yang dulu kita tahu sugro dan kubro. Kalau sugro itu kan dia di tengah. Ya toh? Misalnya contohnya fiji diha habalun. Jadi pas mantulnya nggak terlalu kuat kalau sugro. Kemudian kalau yang kubro di akhir. Contohnya habalum. Nggak usah sampai habalum. Nah, yang terakhir itu kan kubro ya, mim masad. Kemudian wawu wa ya'un sukkina wa fataha. Nyambung dari lin. Walinu wa ya'un sukkina wa fataha. Dan sifat lin terdapat pada huruf wawu dan ya. Keduanya sukun dan terdapat huruf yang berharokat fathah. Jadi nih buat mufradat juga nih. Sukkina artinya keduanya. Kan dia jadi pakai domir apa? Kalau keduanya? Kalau dalam bahasa Arab, huma hum. Berarti domir yang kedua huma.
Wahuma berarti sukina, disukunkan keduanya nih, wawu dan ya sukun. Wan fataha dan berharokat fathah sebelumnya. Haknya juga panjang kan menandakan huma. Wan fataha dan berharokat fathah sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kan matannya itu kan wawu wa ya sukina wan fataha sampai wan fataha aja kan. Nah, tapi kita ngelihat di matan itu ada koma titiknya, ya kan? Nah, yang bacaan baris setelahnya baru qablahuma walin hirafu suhriha. Qablahuma itu masih masuk ke lin, masih pembahasan lin. Nah, baru setelah ini walin hirafu suhriha itu baru masuk pembahasan berikutnya. Walin hirafu suhriha dan sifat inhiraf. Nih, tar dulu. Contoh yang lin dulu. Ya, lin menurut bahasa artinya mudah. Artinya mudah. Lin itu huruf lin itu mudah dan ringan tanpa adanya beban pada lidah. Huruf yang disifati lin berjumlah 2, lam dan ed. Wawu dan ya. Wawu wa ya'un sukina wan fataha. Contoh kondisi sukun yang didahulukan oleh harokat fathah, contohnya alaihim. Ya-nya kan sukun, sebelumnya kemudian ada harokat fathah ya kan? Alaihimu. Terus itu yang contoh dari ya. Contoh dari wawu, qaumahum. Gitu. Wawunya sukun, sebelumnya fathah, qaum ya. Qaumahum. Kemudian kalau lin ini dalam kondisi waqaf, jadi dia berubah jadi hukum mat. Maka dia bisa dipanjangkan menjadi 2, 4 atau 6. Contohnya misalnya qalu misalnya kayak min khauf ya kan? Kayak Quraisy maksimal 6. Ya. Terus juga halo, misalnya gini, yuk. Nah, kita misalnya baca Quran. Kita wakofnya milihnya 4. Itu harus 4 semua. Itu tahu kan itu? Harus 4 semua tuh. Misalnya dari setengah halaman pertama ketemu matlin ya. Ketemu matlin. Itu kita milih 4 ya. 4 yang pertama 4, terakhir juga 4. Enggak boleh pas pertama 2, terakhir 6. Boleh, harus disamain. Terus kemudian contoh yang panjangnya mengikuti huruf mad aridlus sukun yang tadi contohnya tadi ya Quraisy min khauf. Kemudian yang berikutnya walin hirafu suhiha dan sifat huruf inhiraf dibolehkan dan ditetapkan fil lami warra. Walin hirafu suhiha ditetapkan pada huruf lam dan ra. Inhiraf menurut bahasa artinya melenceng. Sedangkan menurut istilah melencengnya suara ke makhraj yang lain setelah keluar dari makhrajnya. Menurut apa sih? Menurut bahasa artinya melenceng. Sedangkan menurut istilah adalah melencengnya suara ke makhraj yang lain setelah keluar dari makhrajnya. Lam dan ra. La. Huruf lam suaranya melenceng ke arah ujung lidah bagian pinggir. Menurut istilah kan? Menurut istilah adalah melencengnya suara ke makhraj yang lain. Melencengnya suara ke makhraj yang lain setelah keluar dari makhrajnya. Enakan pakai pulpen yang beli di online ya? Setelah keluar dari makhrajnya.
Terus pun agak cepat jalannya Ustaz. lebih cepat. Yang licin depannya. Saya suka yang kecil-kecil depannya itu. Oh jadi Tapi itu. yang enggak tebal kayak topengnya penjihat yang kenal itu. Oh Itu terlalu tebal tintanya lah. Cepat tembus ya. iya benar. Terus selanjutnya ya. Wabitakriring ju'il. Artinya dan huruf ro disifati dengan takrir. Hah? Nah betul, takrir artinya berulang-ulang. Menurut bahasa artinya mengulangi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf. Kemudian selanjutnya walid tafashish dan istatil. Ini sifat yang selanjutnya adalah tafashi. Untuk sifat tafashi terdapat pada huruf shin dan huruf dal. Disifati dengan Istiqalah. Istiqalah artinya memanjang. Yang disifati dengan huruf istiqalah kan huruf do aja. Makanya tadi kan pas kita baca walam bon, dia memang agak lengket. Kayak ar juga kan. Tadi selain apa? Memanjang. Tadi ada lagi yang disifati dengan huruf do. Apa tadi yang sudah kita bahas? Itbaq ya kan? Yang artinya lengket. Dia do itu masuk ke itbaq, masuk juga ke istiqalah atau memanjang. Kalau kita sebut tadi wal nggak bisa langsung berhenti wal jadi harus memanjang dulu, harus lengket dulu. Wal contoh juga seperti walam dolin itu kan, walam bolin, itulah dia kelebihan dari huruf dot yang disifati dengan itbaq dan istiqalah. Itbaq artinya lengket, istiqalah artinya memanjang. Kemudian tafashi artinya menyebar. Hurufnya adalah sya. Hurufnya adalah sya. Udah berarti udah selesai nih bab sifat huruf. Kan tadi udah dibilang kan sifat huruf itu ada berapa? 17. Ada 17. Pertama gini, kita tulis aja bagannya. Tapi udah jam berapa nih? Jam 2. Mungkin sampai sini aja dulu, cukup lah. Nanti insya Allah pertemuan kedepannya kita bahas lagi sifat huruf. Kita cukupkan pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat bersama di dunia dan di akhirat, terkhususnya bagi mu'alif yaitu pengarang dari Matan Jazari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah?